Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin yang saya hormati segenap pengurus daripada Masjid Jabalus Salam dan segenap para asatidz, tokoh masyarakat dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Semoga hadirnya kita pada kesempatan ini Allah curahkan ampunan, rahmat, maghfirah dan berkah. Karena memang kata Nabi Muhammad SAW, berkahnya umatku itu fi bukuriha, ada di pagi harinya. Maka orang yang paling berkah hidupnya adalah mereka yang memulai harinya dengan bangun di subuh hari, yaitu yang menjalankan segala apa yang menjadi perintahnya, dan tentu yang memulai dengan menjalankan sholat lima waktu, yaitu sholat subuh berjamaah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah hadirkan kepada kita sampai detik ini. Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Allah masih berikan kesempatan kita untuk menambah amal ibadah kita, agar kita semakin yakin bahwa memang kehidupan ini hanyalah sebuah perjalanan yang terus kita kuatkan dengan amal ibadah, sehingga perjalanan kita penuh dengan makna, penuh dengan kebaikan. Maka mari banyak-banyak bersyukur, karena rasa syukur itu adalah puncak daripada kenikmatan ibadah. Itulah yang kemudian pernah ditanyakan oleh Sayyidatuna Aisyah kepada Rasulullah, "Duhai Rasul, engkau ini maksum bil ma'asi. Engkau ini adalah nabi yang terjaga dari maksiat, madmunun bil jannah, yang sudah dijamin surga. Lantas kenapa masih banyak sholat, banyak zikirmu?" Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata puncak ibadahnya Nabi sudah sampai pada tahap bersyukur. Syukur itu seringkali kita gunakan dengan bahasa syukur, yaitu terima kasih. Sederhananya, syukur itu habis nerima jangan lupa kasih. Nah, gitu kan ya, terima kasih. Kita terima nikmat Allah, jangan lupa kasih. Apa yang kita beri, apa yang pantas kita beri adalah sesuatu yang bisa kita berikan. Karena orang yang paling bahagia hidupnya bukan seberapa banyak dia terima, tapi seberapa banyak dia memberi. Maka orang yang sering memberi adalah orang yang tidak akan pernah miskin di dunia dan di akhirat, karena selalu dicukupkan hatinya dengan Allah. Hatinya akan senantiasa cukup dengan Allah. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim ketika beliau dilempar masuk ke dalam api Namrud, lalu kemudian ditawarkan pertolongan daripada malaikat Jibril. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim kala itu? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah yang menjadi penolong, cukup Allah sebaik-baiknya penolong dalam kehidupan. Maka kalau hati sudah cukup dengan Allah, maka dunia
tidaklah akan menjadi penghalang kita. Karena kata Imam Ibnu Taimiyah, dunia ini hanyalah sekedar jembatan, maka tidaklah layak membangun bangunan megah di atas jembatan. Kalaupun ia jadikan ia wasilah. Boleh kaya, boleh. Abdurrahman bin Auf sahabat yang kaya, Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang kaya, Sayyidatuna Khadijah adalah istri yang kaya daripada Sayyidina Muhammad. Tapi lihat, kekayaannya itu tidak masuk ke dalam hatinya, tapi hanya sekedar berada di telapak tangannya, sehingga tidak mempengaruhi ibadahnya. Begitulah kiranya kita hidup banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Selanjutnya, salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah menyampaikan sebuah hadis di depan para sahabat. Inna salatukum ma'rudhatun 'alayya. Sesungguhnya salawatmu itu akan sampai kepadamu. Bertanya para sahabat kala itu, bagaimana Allah alaika faqad. Bagaimana nanti salawat kami ini akan sampai kepadamu sedangkan engkau sudah terkubur di dalam tanah? Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad, inna ajsadal anbiya harama ta'ula ala. Sesungguhnya jasad para nabi Allah haramkan dimakan cacing tanah, diharamkan dimakan oleh tanah. Di dalam hadis lain, man nasiya sholatan alayya faqad khata'a tariqal jannah. Siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka sungguh ia lupa jalan menuju surga. Maka mari kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Semoga nanti kita betul-betul diakui menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita membahas kepribadian Nabi Muhammad, itu tidak akan pernah cukup dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena kepribadiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah bisa diukir dengan ribuan pena walaupun lautan menjadi tinta. Tapi pada kesempatan ini kita coba membahas tentang apa saja yang menjadi kecintaan Sayyidina Muhammad dan juga menjadi perhatian khusus bagi kita dalam kehidupan, sehingga kita dapat menjadikan pegangan-pegangan itu dan sehingga kita juga nanti menjadi hamba yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kitab saya bawakan, kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad pada bab fi akli malil yatim. Karena Nabi itu suka sekali dengan yang namanya anak yatim. Nabi itu bahkan di umur 2 bulan dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh ayahnya. 6 tahun umurnya ditinggalkan pula oleh ibunya tercinta. 8 tahun ditinggalkan oleh kakeknya tercinta. Tiadalah yang kemudian membersamai kecuali Allah. Itulah maknanya. Jangan pernah menyandarkan sadaran kita kepada makhluk, karena ia akan pergi meninggalkan kita. Maka sadarkan segala sesuatunya cukup hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membuka dengan satu ayat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-10. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman wa innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadirkan sebuah perintah itu ketika memberikan kabar penting dan menghilangkan sebuah syak keraguan. Allah itu memulai bahasa di dalam Al-Quran itu seringkali dimulai dengan bahasa dengan bentuk isim taukid, yaitu bentuk penegasan. Disinilah menunjukkan inna. Nah, kalau kita melakukan biasanya innallaha ma'as sabirin, innallaha la yuflihul mi'ad,
itulah bentuk penegasan yang Allah berikan kepada kita supaya kita tidak ragu. Makanya kalau kita kaji dalam ilmu balaghah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhid ikhbari, di mana ini petunjuk untuk memberikan kabar penting, informasi penting kepada yang mendengarkan. Yang kedua tauhid alasya, adalah huruf penegasan, adalah huruf informasi yang memberikan supaya yang mendengarkan itu tidak syak. Biasanya dimulai dengan kata inna. Lalu yang terakhir tauhid al-binani, memberikan informasi penting bahwa ketika Allah memberikan informasi ini berarti ada sesuatu yang begitu luar biasa yang Allah ingin hadirkan hikmahnya. Maka di sinilah kemudian dikuatkan dengan innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Ya'kuluna amwalal yatama di sini merupakan jumlah fi'liyah yang pertama yang ingin Allah kabarkan kepada kita, yang dimana dimulai dengan bentuk isimnya yaitu fi'lul mudhari wa huwa kullu fi'lin yadullu ala husulin fi zamanil madhi aw al mustaqbal. Satu fi'il yang menunjukkan itu akan terus-menerus terjadi. Seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka kata yusholluna di situ adalah sebuah fi'il, suatu pekerjaan yang menunjukkan terus berlangsung keadaannya, berlangsung seperti sholawat yang tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Sama dengan ini, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, siapa orang yang memakan harta anak yatim itu zulma, secara zalim, maka ditambahkan dengan kemudian penguatan huruf hasyar, huruf pemisah. Tapi huruf pemisah ini memberikan kabar informasi penting akibatnya nanti. Wa innama ya'kuluna fi butunihim nar, maka sesungguhnya bersamaan dengan itu ia memakan di dalam perutnya bara api. Tidak hanya sekedar itu, informasi kuat penting dikuatkan oleh Allah ditambah dengan huruf sin, huruf istiqbal dalam ilmu nahwu itu adalah sebuah huruf yang menunjukkan, ketika ditambah huruf sin itu menunjukkan sesuatu yang akan terjadi dalam posisi tidak hanya sekedar lama tapi bisa cepat terjadinya. Wasayaslawna sa'ira, akibatnya memberikan penegasan kepada khobar inna tadi. Maka sesungguhnya ketika kau makan harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya bersamaan dengan itu kau makan bara api di dalam perutmu. Wasayaslawna sa'ira, dan pasti engkau akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir atau di dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, ini di asbabun nuzulnya ada sahabat namanya Sa'id bin Jubair, itu meriwayatkan dulu ada seorang laki-laki di Madinah. Seorang laki-laki di Madinah ini dia itu mengelola harta anak yatim. Dia kelola banyak karena anak yatim ini ditinggalkan oleh ayahnya dalam keadaan punya kebun kurma yang banyak. Akhirnya pamannya ini ikut mengelola harta itu. Lama-kelamaan berkembang besar dan dia merasa mengakui bahwa itu adalah bagian daripada jasanya. Pelan-pelan mulai diakui, mulai diambil. Akhirnya turun ayat ini, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma wa innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Apa yang dikatakan? Celaka saya. Sesungguhnya saya sudah makan bara api. Tapi setelah itu dia tidak bertaubat. Dia terus melakukan apa yang dia kerjakan, apa yang dia inginkan. Akhirnya tiba masanya, ada yang menyebutkan riwayatnya 3 hari kemudian, seminggu kemudian beliau wafat. Ketika wafat perutnya membesar dalam keadaan terbakar. Nah itu kan menunjukkan bahwa saya selalu sa'iro, tidak hanya sekedar azabnya di akhirat, tapi bisa dipercepat oleh Allah, menunjukkan huruf sin istiqbalnya tadi. Nah itu asbab nuzulnya. Mari kita coba bedah lebih dalam agar kita semakin dekat dengan Rasulullah. Wa akhraja Syekhan di sini adalah hubungan suatu hadis yang dihubungkan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, ijtanibu sab'al mubiqat, tinggalkan 7 hal yang membuat binasa. Bertanya para sahabat kala itu,
Ya Rasulullah, iya. Duhai Rasul, apa saja itu? Yang pertama kata Rasul, asyirku billah. Asyirku billah, syirik kepada Allah, ini tinggalkan. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu banyak sekali penguatan akar tauhid, termasuk yang dibaca oleh Ustaz kita Imam tadi, insyaallah itu bagaimana Allah mengenalkan inni anallah Rabbul Alamin, saya ini adalah Tuhannya seluruh alam. Ketika memperkenalkan kepada Musa di dalam surah Tauha juga itu diperkenalkan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Saya adalah Allah, maka sembahlah saya, karena tiada Tuhan selain saya. Allah itu sifatnya suka dikenal. Maka di dalam kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ada sebuah kalam, bahkan disebutkan itu merupakan hadis qudsi. Untukkan zat makhfiyah, aku ini mutiara yang terpendam dan aku suka untuk dipuji, sehingga aku ciptakan satu makhluk. Makhluk itu aku ciptakan tujuannya agar memujiku. Kita maksudnya di dalam kitab Sirrul Asrar itu diciptakan satu makhluk karena aku sifatnya adalah sesuatu yang suka dipuji, zat yang suka dipuji, maka aku ciptakan manusia, aku ciptakan makhluk yang ingin memujiku. Makanya bahasa dalam sholat itu full isinya adalah pujian. Maka yang pertama, jangan sampai syirik kepada Allah. Kita banyak kemudian berkata Allah adalah Tuhan, tapi kita tidak mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah. Kita sering mengatakan saya takut dengan neraka, tapi amalan yang kita kerjakan adalah amalan neraka. Kita pernah berkata saya berharap dengan surga, tapi amalan yang kita kerjakan bahkan menjauhkan daripada surga. Kita berkata Allah adalah Tuhan, tapi seringkali kita dipertuhankan oleh kekuasaan, dipertuhankan oleh jabatan. Bahkan kalau kita yang sering kita ucapkan seperti ini misalnya, kalau tidak karena dia mungkin saya tidak akan bisa seperti ini. Itu kan bagian daripada syirkul khafi. Ada syirik kecil yang tersembunyi yang merusak akidah kita, bahwa sesungguhnya segala sesuatu ini tidak akan terjadi kalau bukan karena dia. Enggak. Segala sesuatu terjadi ini pasti atas kudrahnya Allah. Maka kalau yang sering disampaikan la haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Maka zikir itu adalah zikir kalau kita mau dapat pembendaharaannya surga, amalkan tuh. Karena hadisnya la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Yang pertama asyirku billah, jangan sampai kemudian kita mensyirikkan Allah dalam segala keadaan. Kemudian yang kedua, sihir, yaitu tipu daya yang hebat. Bagaimana tipu daya yang diturunkan di Babilonia, yang dibawa oleh malaikat yang namanya Harut dan Marut, yaitu Harut dan Marut. Apa tipu daya yang pertama diturunkan? Yaitu wa yatafarraquna bainal mar'i wa zawji. Dia menghadirkan suatu sihir yang bagaimana sihir ini memperdaya manusia agar mereka berpisah antara suami dan istri. Nah ini luar biasa, baru kemudian bercabang-bercabang dengan tipu-tipu daya yang baik. Yang ketiga, waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang tidak ada hak kita untuk membunuhnya kecuali kita diberikan batasan-batasan tertentu, kita diberikan akses untuk membunuh itu. Contoh orang yang kemudian diberi hukuman mati karena ini memang sudah jatuh kemudian pada haknya, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau sesuatu yang tidak ada hak untuk membunuh jiwa itu jangan tinggalkan, karena semua jiwa itu punya hak untuk hidup. Maka Allah lah yang punya hak berarti dalam hak untuk menyelesaikan nafasnya. Kemudian yang berikutnya wa'aklur riba, memakan riba, ini penting sekali. Wa'aklur riba ini di Al-Quran itu panjang sekali disebutkan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu bil mas. Ini kabar penting, informasi kepada kita. Siapa orang yang memakan riba, maka nanti dia tidak akan berdiri kecuali berdirinya orang seperti kemasukan setan. Nanti itu orang yang memakan riba, ketika diminta berdiri, dia tidak akan berdiri kecuali seperti orang berdirinya orang yang kerasukan setan. Itu disampaikan di dalam Al-Quran. Maka ayo tinggalkan, perhatikan jual beli, jangan sampai masuk hal-hal riba di dalamnya. Kemudian wa'aklu malil yatim, kemudian memakan harta anak yatim. Sadari bahwa pengelolaan harta yang kita kelola, yang miliknya anak yatim, itu sepenuhnya bukan milik kita. Kalaupun ada keuntungannya, sepenuhnya milik dia.
wa tawalli yaumaz zahfi. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, lari dari medan peperangan. Nah, ini lari ketika sudah terjadi peperangan, dia lari dari medan peperangan. Ini suatu hal yang membinasakan. Jangan sampai kita lari dari medan peperangan. Ada kisah menarik ketika pembukaan kota Andalusia yang hari ini menjadi Spanyol. Itu adalah negeri yang punya sejarah besar. Ada yang kita sering dengar Alhambra atau Cordoba. Itu kota Andalusia ini adalah kota yang ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad di masa Khalifah dinasti Umayyah. Ketika beliau masuk, dikepung oleh ribuan tentara Romawi kala itu. Maka ketika terkepung di atas bukit Gibraltar, para prajuritnya pengen lari. Aina al-mafar, kemana kita akan lari? Naik Tariq bin Ziyad di atas bukit berkata kepada para prajuritnya kala itu terkepung oleh ribuan para tentara Romawi. Aina al-mafar, kemana kita akan lari? Annal wara al-bahr, sesungguhnya di belakang kita ini ada laut, wa amamal adu, dan sedangkan di depan kita ada musuh. Kita lari ke belakang, kita lari dalam keadaan mati konyol. Kalau kita lari ke depan, kita akan mati syahid. Itu dikuatkan dengan bahasa seperti itu. Sehingga ketika beliau menguatkan dengan bahasa seperti itu, masya Allah, Allah menolongnya, memenangkan sehingga Fathul Andalusia yang hari ini kita kenal sebagai Spanyol dan beberapa pembukaan di kota-kota tersebut. Itu mereka tidak lari dari medan peperangan. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, waqtul mushalatil mu'minatil mu'minati, menuduh perempuan-perempuan mukmin itu melakukan kemaksiatan atau bahasa kasarnya melakukan perzinahan. Maka hati-hati, jangan sampai kita menuduh perempuan-perempuan mukmin itu, perempuan-perempuan mukminat, mereka melakukan hal-hal kelalaian, mereka melakukan hal-hal kemaksiatan padahal kita tidak tahu secara realnya seperti apa. Nah, itu ada 7 hal. Yang pertama, jangan syirik, jangan berbuat sihir, jangan kemudian membunuh jiwa yang tidak ada hak di atasnya, jangan memakan riba, jangan memakan harta anak yatim, jangan lari dari medan peperangan, jangan menuduh wanita-wanita mukmin dalam keadaan bermaksiat. Wal Hakim wal Baihaqi, dari Imam Hakim dan Imam Baihaqi, ini disebutkan di dalam Mustadraknya Imam Al-Hakim, al-ba'u haqqun 'ala Allah alla yudkhiluhumul jannah. Allah itu punya hak, 4 hak bagi Allah, di mana Allah punya hak tidak memasukkan orang-orang ini ke dalam neraka, ke dalam surga. Wala yudhikuhum na'imah, dan tidak diberikan nikmat atas kehidupannya. Yang pertama siapa? Mudminul khamr, yaitu mereka yang meminum, yang kemudian pecandu minuman khamr, yaitu minuman keras. Makanya indahnya Islam itu ketika Allah ingin melarang minuman keras, itu tidak langsung turun tuh innamal khamru wal maisir, tidak, tapi pelan-pelan. Dulu ketika masih zaman di Madinah itu masih turun ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kemudian engkau dekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Nah, dulu tuh masih arak itu masih diminum sedangkan masih dalam keadaan sholat, sehingga kenapa itu terjadi? Nah, di situ muncul karena ada orang yang mabuk kemudian dia sholat. Saat dia sholat dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Ketika baca qul ya ayyuhal kafirun ayat terakhir mau selesai, itu nggak selesai. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum, begitu seterusnya sampai kemudian turunlah suatu hadis dari baginda Nabi, jangan kau dekati sholat sedangkan kau dalam keadaan mabuk. Sampai kemudian dikuatkan dengan dalil berikutnya, innamal khamru, sesungguhnya khamr itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan ibu tinggalkan karena itu adalah perbuatan-perbuatan setan. Karena itulah awal daripada masuknya setan semuanya. Segala hal kemaksiatan bisa masuk dalam keadaan khamr itu. Wa akilu riba, memakan riba sama dengan yang tadi. Kemudian wa akilu malil yatim bi ghairi haqqin, memakan harta anak yatim tanpa kita punya hak di atasnya. Wal aqulil walidayhi, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini penting sekali. Kita yang masih memiliki kedua orang tua, sempat-sempatkanlah bahagiakan mereka, karena banyak di antara kita yang tak sempat membahagiakan kedua orang tua kita. Sempatkanlah, walaupun kemudian kita mungkin ada di antara kita yang sudah wafat, sempat-sempatkanlah mengirimkan doa kebaikan untuk
kuburannya, untuk jenazahnya, semoga nanti mereka diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kita yang masih hidup, berikanlah kebahagiaan kepada mereka. Itu yang paling terpenting. Jangan sampai kita punya wali dalam kehidupan ini, tapi wali kita itu kita tinggalkan. Itulah kedua orang tua kita. Mereka itu tidak punya sekolah tinggi-tinggi amat, Pak. Gak punya. Mungkin mereka ada yang hanya lulus SD, hanya yang lulus SMP, tapi mereka itu punya doa yang luar biasa. Dalam setiap bangun malam berdoa, ya Allah, semoga anakku lebih baik hidupnya dibanding diriku. Ternyata doa itulah yang membuat kita seperti ini. Mereka lah yang punya jasa besar dalam kehidupan kita. Wabi tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Imam Qurtubi, An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatan usriyah, ketika malam Isra. Nah, Isra ini kan adalah perjalanan dari Mekah yang menuju Baitul Maqdis, itu namanya Isra. Tapi dalam riwayat Nabi itu tidak langsung menuju Mekah, tapi mampir dulu di satu negeri namanya Tiba. Tiba-tiba aku diberhentikan di satu negeri namanya negeri Tiba. Banyak pohon kurmanya. Malaikat Jibril mengabarkan kepadaku bahwa kelak tempat itu adalah tempat hijrah. Dan negeri Tiba itulah kemudian sekarang berubah menjadi negeri yang namanya Madinatul Munawwarah. Berikutnya melanjutkan lagi perjalanan. Perjalanan itu beliau menyampaikan, marartu bi Musa wa huwa yusalli fi qabrihi. Coba, aku melewati kuburan Musa dan Musa itu menyempurnakan syariatnya di dalam kuburan. Artinya pandangannya Nabi ketika Isra wal Mi'raj tembus ke alam barzakh. Maka beliau pun melakukan sholat 2 rakaat di Bukit Tursina. Lanjut lagi perjalanan menuju Baitul Lahmi, atau hari ini kita kenal sebagai Bethlehem. Berhenti di sana tempat Nabi Isa alaihi salatu wassalam dilahirkan. Sholat 2 rakaat baru melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Itu namanya Isra. Dalam perjalanan Isra ini, ra'aitu qauman lahum masyabir ka masyabiril ibil. Aku melihat sekelompok kaum itu bibirnya seperti bibirnya unta. Pernah bayangkan atau pernah melihat bibir unta seperti apa, Pak? Yang besar, buer, seperti itulah. Sekelompok kaum ini bibirnya mirip dengan bibir unta. Wa qad ukila bihim may ya'khudhu masyabirahum. Ada setiap orang di antaranya itu punya tugas untuk menarik bibirnya. Tariknya, thumma yaj'alu bi aqwahim sakhran min suhuri jahannam takhruju min asfalihim. Ketika ditarik, diambilkan bara api. Bara apinya ini ngambil daripada neraka jahanam, dimasukkan ke dalam mulutnya tadi, sampai kemudian takhruju min asfalihim, keluar dari belakangnya sini, tembus, dimasukkan dalam mulut, tembus ke sini. Begitu seterusnya. Bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa mereka? Apa kata malaikat Jibril? Humul ladina ya'kuluna amwal yatama zulma. Mereka ini adalah pemakan yang suka memakan harta anak yatim secara zalim. Perhatikan, ini harus betul-betul kita perhatikan. Ini at-tanbih, ada suatu peringatan di dalam kitab ini, di dalam kabair al-muhlikati aklu malil yatim. Di antara dosa yang besar adalah memakan harta anak yatim. Inna akla malal yatim minal kabair al-muhlikat. Ittafaqan, sesungguhnya memakan harta anak yatim itu secara zalim ataupun sedikit itu merupakan dosa besar. Ittafaqan, seluruh mazhab itu sepakat bahwa memakan harta anak yatim itu adalah suatu hal yang merupakan dosa besar. Wallahu kalamihim, dan dikuatkan dengan ucapannya, annahu la farqa baina qalilihi wa katsirihi walau habbatun. Tidak ada bedanya mau sedikit mau banyak walaupun sebesar biji zarrah, itu termasuk dosa besar. Wa bi kafalatil yatim wasyafaqati wasa'i al-malah. Ada keuntungannya orang-orang yang menyantuni anak yatim, kemudian yang membantu kehidupannya dan menolong janda-janda. Nah, ini penting, menolong janda. Tapi di sini janda-janda yang punya anak, bukan janda-janda yang muda. Saya tuh punya kawan dengan KUA Balikpapan Utara. Beliau tuh, saya ketika ngaji di bersama beliau menyampaikan gitu, seringkali ada laki-laki itu datang ke kantor nanya, Ustaz, adakah janda-janda yang muda yang belum punya anak? Itu ingin ditolong maksudnya. Kayak gitu. Bukan itu maksudnya. Padahal di sini menyampaikan yang ditolong itu adalah yang punya anak, yang miskin pula. Nah, yang dicari yang nggak miskin,
kemudian dia nggak punya anak yang mau ditolong. Padahal di sini bermakna, mari kita bahas nanti. Akhrajal Bukhari, ana wa kafirul yatim fil jannati hakada. Orang yang menyantuni anak yatim seperti ini posisinya nanti dengan aku di surga. Dekat sekali ini posisinya. Wa Ibnu Majah, man ala thalathata aitam, siapa yang di atasnya punya tanggungan menanggung 3 anak yatim, karena kaman qoma lailahu wa shoma naharu, maka sesungguhnya ia seperti bangun di tengah malam untuk qiyamul lail dan seperti puasa sepanjang hari. Nah, ini sebuah isyarat kepada kita. Kalau kita mungkin telat-telat qiyamul lail, cukup untuk kemudian menyantuni 3 anak yatim. Itu pahalanya mirip dengan pahala kita qiyamul lail dan berpuasa di siang harinya. Apalagi kalau betul-betul qiyamul lail dan ditambah dengan puasa di siang hari. Wa qad waraha syahiran sayfahu fisabilillah, seperti orang yang berangkat dari pagi sampai dia pulang sedangkan pedangnya terhunus di jalan Allah. Artinya orang yang berperang dalam keadaan jihad fisabilillah. Wa kuntu ana wa huwa fil jannati ikhwana, maka kabarkan kepada mereka ini yang suka nyantuni anak yatim, sesungguhnya aku bersamanya nanti di surga itu seperti saudara. Kama anna hatain uktani, seperti halnya 2 jemari ini yang bersaudara. Dan beliau mengangkat as-sabiyahu, mengangkat kedua jemarinya, as-sababatu wal wusta, yaitu telunjuk dan jari tengah. Wa Tirmidzi, man qabada yatiman min bainil muslimin ila ta'amihi wa syarabihi, siapa yang menanggung anak yatim dari golongan muslim, dari makanannya sampai minumannya, adkhalahu Allahu jannah al-batta, maka berhak totalitas surga untuknya. Kul, tidak ada batasan-batasan, maka berhak baginya surga. Ala ayyamala dzanban la yughfaru, kecuali dia melakukan dosa-dosa yang membuatnya tidak diampuni oleh Allah. Di riwayat dan di riwayat lain menyebutkan hatta yastamuni, sampai kemudian anak yatim ini merasa berkecukupan, wa hababatlahu jannah al-batta, maka berhak surga mencintainya. Nah, makanya sekarang banyak tuh para orang-orang yang kemudian di bulan Muharram menyantuni anak yatim, atau biasanya di musim-musim pilkada ya Pak ya, nyantuni anak yatim. Nah, itu banyak tuh nyantuni anak yatim. Tapi semoga niatnya betul-betul ikhlas nyantuninnya, jangan cuma hanya sekedar di pilkada mau nyantuni anak yatim. Maka ayo santuni seterusnya. Dan nanti di sini ada kisah yang menarik luar biasa disampaikan. Orang-orang yang nyantuni anak yatim pahalanya sedikit, dosanya yang banyak, tapi dia kok bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini disampaikan Ibnu Majah, dari Imam Ibnu Majah, khairu baitin fil muslimina, sebaik-baiknya rumah bagi orang muslim itu baitun fihi yatimun yusan alaihi, ada rumah di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan asuhan terbaik. Wa syarru baitin fil muslimina, dan seburuk-buruknya rumah bagi orang muslim itu adalah baitun yatimun yusan alaihi, ada anak yatim yang diperlakukan tidak baik dalam rumahnya. Jadi seburuk-buruknya rumah bagi orang muslim. Makanya diperhatikan ketika kita mungkin memiliki anak yatim yang menjadi tanggungan kita, perlakukan dia dengan perlakuan yang baik, karena itulah rumah yang terbaik menurut Imam Ibnu Majah yang diriwayatkan di sini. Wa Hamzah bin Yusuf bin Najjar, dari Imam Hamzah bin Yusuf bin Imam Najjar, inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah. Jadi ada di surga itu sekat-sekat, komplek-komplek atau kaplingan-kaplingan atau istana-istana, di mana istana ini disebut sebagai rumah kebahagiaan. Rumah kebahagiaan. La yadkhuluha illa man faraha yatamal mu'minin. Tidak ada yang berhak memasuki kecuali mereka yang memberikan kebahagiaan kepada anak yatim. Tidak berhak orang-orang yang memasuki. Ini hanya cukup dikhususkan kepada mereka yang memberikan kecintaan kepada anak yatim. Nah, itu. Wa Abu Ya'la, dari Imam Abu Ya'la, anna awwal ma yuftahu lahu babul jannah, sesungguhnya aku adalah orang yang nanti membuka pintu surga, illa anni ara imra'atan tubadiruni, tiba-tiba ada seorang perempuan melewatiku. Fakul, jadi ketika beliau mengisyaratkan mau membuka pintu surga itu, tiba-tiba ada seorang perempuan melewatinya. Berkata Abu Ya'la ini, Malik, siapa kau? Apa kuasa? Maka nanti siapa kau? Tabul ana imra'atin fa'atu ala aitamin li,
aku adalah seorang janda yang ditinggalkan oleh suamiku dan aku mengurusi anak-anak yatimku. Coba, luar biasanya ketika diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la di sini, Nabi itu nanti ketika mau membuka pintu tiba-tiba dilewati oleh seorang perempuan. Mau membuka pintu surga, dilewati oleh seorang perempuan. Ditanya, siapa kau? Ternyata dia adalah seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya dan dia mengurusi anak-anaknya begitu serius. Nah ini adalah suatu semangat yang luar biasa kepada kita, khususnya ibu-ibu yang dikaruniai seorang anak yang ditinggalkan oleh suami. Jangan khawatir, karena ketika ikhlas dalam keadaan merawat dan betul-betul mendidik dengan pendidikan yang terbaik, maka sungguh ada pahala yang besar yang Allah sediakan. Al-Tabrani, dari Imam Tabrani, walladzi ba'athani bil haqq, demi Allah yang kemudian mengutusku dengan sesuatu kebenaran. La yu'adilullahu yaumal qiyamah, tidak akan diadab. Ini kata Allah di sini adalah harfun nafi yang menunjukkan suatu ketidak akan terjadi. La yu'adil, tidak akan diadab oleh Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat, man rahimal yatim, siapa yang menyayangi anak yatim. Wala analahum bil kalam, kemudian yang melembutkan ucapannya, warahimah yutmahu wa tu'fahu, lalu kemudian dia melembutkan sikapnya dan mencintai segala kelemahannya, walam yatatawal ala jarihi bifadlihi ma atahullah, dan dia tidak membangga-banggakan dirinya terhadap tetangganya, sedangkan dia punya keutamaan yang Allah berikan kepadanya dan dia tidak membangga-banggakan. Nah ini penting sekali ketika kita dikasih karunia oleh Allah sesuatu hal kebaikan, janganlah kita mudah membangga-banggakan diri, karena tiga hal yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama sifat kesombongan, yang kedua adalah sifat dengki, yang ketiga sifat iri hati. Ini membuat manusia hancur. Kenapa? Karena kesombongan iblis diturunkan, karena sifat iri hati ini yang kemudian iri dengki ini yang membuat kemudian Habil dan Habil saling membunuh. Kemudian yang berikutnya ternyata bukan dengki, karena iri sama dengki gabung. Yang terakhir ini tamak. Tamak ini membuat Nabi Adam dikeluarkan dari surga menuju dunia. Tinggalkan tiga hal ini. Yang pertama kesombongan, yang kedua iri, yang ketiga adalah tamak. Wa ahmad man masaha ala ra'sil yatim, siapa yang mengusap anak yatim kepalanya, lam yamsasu illallah, dia tidak mengusap kecuali tujuannya untuk Allah, tidak untuk tujuan-tujuan yang lain. Ka'adat lahu fi kulli sya'ratin marrat alaihi yaduhu hasanatan, setiap helainya itu punya kebaikan yang dia sentuh dan dia akan mendoakan kebaikan untuk orang yang mengusap rambut anak yatim itu. Ini Masya Allah. Waruya inna Allah ta'ala qala li Ya'qub alaihi salam, berkata Allah berfirman kepada Nabi Ya'qub alaihi salam, inna sababa dhahabi basarihi, duhai Nabi Allah Ya'qub, sesungguhnya sebabnya hilangnya penglihatanmu, wa idhana dhahrihi, yang membuat pundakmu itu bungkuk, wa fi'li ikhwati Yusuf bihi ma fa'aluhu, kemudian apa yang dikerjakan oleh saudaranya Yusuf terhadap dirimu dan kepada Nabi Yusuf, atahu yatimun miskinan sha'imun jahil wa mudadabahu wa ahluhu syahada. Ternyata suatu waktu ada anak yatim yang datang kepadamu, ia dalam keadaan berpuasa, lapar, dan sedangkan engkau menyembelih kambing bersama keluargamu. Wa akaluha wa lam yatimuhu, engkau memakan tapi engkau tidak memberikan kepadanya, tidak membaginya. Tsumma a'lamahu Allah anna la yuhibbu syai'an min khalqihi hubbahu lil yatama wal masakin wa amruhu ay yasna'a ta'aman wa yad'ul masakin faqir. Ternyata Nabi Ya'qub itu bisa menjadi buta, miskin, kemudian diperlakukan oleh saudara-saudara Yusuf seperti itu karena ada seorang anak yatim yang datang kepadanya dalam keadaan lapar, kemudian dia berpuasa tapi dia tidak memberikan makan. Nah ini ternyata sebabnya, maka Allah pun memerintahkan kemudian kepada beliau untuk membuat makanan, mengundang anak-anak miskin, anak-anak yatim, maka beliau pun mengerjakan, sehingga itulah yang membuat Nabi Yusuf dan kembali kepada ayahnya itu Nabi Ya'qub. Ini ada kisah yang menarik dari bukan selesai. Suruh sampai jam berapa? Sudah. Oh sudah. Lanjut sedikit ya. Jadi ada dua kisah, semoga ini jadi penyemangat terakhir kepada kita. Kisah man akramal yatama fakana syafi'ahu.
ada sebuah kisah bagaimana orang memuliakan anak yatim, ternyata dia mendapatkan syafaat. Qala ba'du salam, berkata sebagian salam, kuntu bi badi umri mutakabbiran munaqqiban 'ala al-ma'asi. Aku di waktu mudaku seringkali sombong dengan diriku, kelakuanku itu sering melakukan kemaksiatan. Fara'aitu yauman, tiba-tiba di suatu waktu aku melihat sekelompok kaum dan aku melihat di antaranya ada anak yatim. Fa'aqrabtuhu kama yukramul waladu bal aksar. Aku memuliakannya, bahkan aku lebih memuliakan dia sebagaimana aku memuliakan anak-anakku, bahkan lebih aku muliakan. Kembali itu dan aku tertidur. Fara'aitu zabaniyah, dan aku melihat malaikat zabaniyah. Jadi penghuni neraka ini yang mengawal panglima tertingginya adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini punya prajurit namanya malaikat Zabaniyah. Akhuduni akhdan musnijan ila jahannam. Malaikat Zabaniyah ini menarik aku masuk ke dalam neraka jahannam. Wa idza bil yatimi qad yataraduni wa qala. Tiba-tiba anak yatim itu menghalangiku. Jangan kau tarik dia. Jangan kau bawa dia. Tinggalkan dia. Tapi ternyata malaikat itu fa'aba, malaikat itu menolak. Tiba-tiba ada panggilan dari langit, khullu anhu, lepaskan dia. Faqad wahabnahu ma kana minhu bi ihsanihi ilaihi. Karena orang itu sudah aku ampuni karena kebaikannya terhadap anak yatim. Pas itu tiba-tiba aku terbangun, wa baliktu fi ikramil yatama min yaumiddin, dan aku mulai sejak itu memuliakan anak yatim. Begitu luar biasa. Ada orang yang masya Allah. Kisah yang kedua yang menarik di Basra. Anna rajulan minal munhadimina fil fasad mata fi nawari Basra. Ada seseorang yang tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kesalahan di sekitar Basra. Basra itu terletak di Irak. Meninggal, pamata. Falam tajidu imratahu mayu'idaha. Istrinya ini tidak menemukan orang yang bisa membantu jenazahnya, yang ngurusi jenazahnya. Kenapa? Karena likasrati rizqihi, karena kebanyakan kepastikan yang dia lakukan dan dia ditinggalkan oleh manusia. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Bayangkan suaminya meninggal, tidak ada yang mengurusi. Akhirnya yang dilakukan oleh istrinya, fastahjarat hamalaini, dia menyewa dua seorang pembawa jenazah. Yahmilunaha ilal musalla, dibawa ke tempat untuk sholat. Bahwa sholat alaihi ahadun, ternyata gak ada yang mau sholat sedikit pun karena banyaknya kepastikan yang dilakukan. Orang-orang sudah tahu. Wahamiluhu ila sakhra yudbina, kemudian dia dibawa kepada pasir untuk dikuburkan. Wa kana bil qurbi minal mawadi jabal fihi rajulan minaz zuhadil kibar. Ternyata dari tempat mau dikuburkan itu ada gunung yang tinggi, di mana gunung ini ditempati orang yang zuhud, orang yang dekat dengan Allah. Ini mirip kisahnya dengan Nabi Muhammad ketika berdagang bersama pamannya, itu tiba-tiba didatangi oleh pendeta Bahira yang tidak pernah keluar, dan saat itu keluar karena melihat Nabi Muhammad. Mirip dengan kisah ini. Ini orang ini gak pernah keluar daripada tempatnya beribadah kepada Allah. Tiba-tiba dia keluar, pada zalika zahid di sholati. Tidak hanya sekedar keluar, dia datang menyolati itu. Orang-orang gak mau nyolati. Maka pantasarul khabar, tersebar di kabar, sesungguhnya orang soleh di atas gunung ini turun untuk menyolati si fulan. Tersebar beritanya. Maka ketika tersebar beritanya, fakharajan nasu fasalla alaihim az-zahid, maka manusia tadi itu yang gak mau nyolati itu ikut sholat bersama orang zahid itu, orang-orang yang soleh tadi itu. Wa ta'ajjabu min sholatihi alaihi. Setelah sholat, manusia itu kaget, takjub. Kenapa orang soleh ini kok mau nyolati orang yang banyak kesalahannya? Berkatalah orang soleh ini kalimatnya. Sesungguhnya innahu qilali min naum, saat aku tidur ada suara yang berkata kepadaku, inzil ilal mawdi'il fulani, duhai fulan, turunlah engkau ke bawah gunung ini. Tarabihi janazatan rajulin, engkau akan melihat jenazah seorang laki-laki, laisa maha illa imra'atuhu, tidak ada yang melayaninya, tidak ada yang kemudian menguburkannya kecuali hanya engkau temukan istrinya. Fasholli alaihi, sholati dia, wa innahu maghfurun lahu, karena aku sudah ampuni dosanya. Wazada ta'ajjubun nas, maka bertambahlah kekagetan manusia. Fasada zahid zaujatahu yas'alu an hali, bertanyalah orang soleh ini kepada istrinya, kenapa kok tiba-tiba ada suara yang memerintahkan untuk menyolati suami itu? Dipanggillah istrinya, apa yang dikerjakan oleh suami itu?
Coba apa yang dikatakan oleh istrinya? Kali kama samita, seperti kau dengar suamiku ini melakukan hal-hal kemaksiatan yang banyak. Bulan nahari sepanjang hari fil makhuri, di tempat kemaksiatan. Masbulan bisyurbi, sibuk dengan minum-minuman khamar. Faqala, berkata lagi, ini indahnya orang soleh, selalu dicari kebaikannya orang. Kalau kita beda, kita yang kita cari adalah keburukannya orang. Nah gitu, sehingga keburukan diri kita sendiri lupa. Atau bahasa sederhananya gini, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah orang soleh ini enggak, coba deh lihat-lihat lagi, barangkali ada yang kebaikan yang dia lakukan. La, wallahi, demi Allah enggak ada yang dia lakukan. Illa annahu kana yubiku min kulli yawmin min sukri inda sholati subuh. Hanya suatu waktu ketika dalam keadaan sadar dari mabuknya sebelum dia sholat subuh, wa yubaddil siyabahu, dia ganti pakaiannya, wa yusalli subhi, dia melakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh dia kembali lagi ke tempat maksiatan dan dia minum khamar, minum minuman keras dan lain sebagainya. Tetapi ini rahasianya. Ini yang terakhir. Wa kana la yakhlu baituhu min yatimin aw yatimaini yufaddilu ala walidi. Tapi suamiku ini mengurus 2 anak yatim di rumahnya dan dia sangat memuliakan sebagaimana dia memuliakan anak-anaknya. Wa kana yubiku bi adna'i sukrihi, bahkan sambil merawat anak yatimnya dalam keadaan mabuk dia berkata begini, Ilahi ya Rabb, aizawiyatin min zawaya jahannam turidu an tamla'a bihadzal khabis. Ya Allah, dengan keadaanku yang hina ini, di pojok neraka manakah paling pantas aku tempati? Coba. Setiap orang bisa tergelincir dengan sebuah kesalahan, tapi tidak banyak orang yang bisa merasakan penyesalan dengan kesalahan itu sendiri. Maka ini Masya Allah, luar biasa ketika dia melakukan banyak kezaliman, kesalahan, ternyata diwafatkan dalam keadaan baik karena ngurusi anak yatim. Maka di bulan-bulan yang mulia ini, mari kita mendekati orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita menjadi manusia yang terbaik dan dikumpulkan nanti oleh orang-orang terbaik kita di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Pak sebelum kita tutup karena ini sudah lewat sebelum. Waduh ya, cukup. Saya Ustaz. Oh, silakan. Waalaikumsalam. Ini bukan masalah undang-undang biar diwakilin DKM. Oh iya. Ini tentang ini satu Pak, durhaka pada orang tua. Ini apakah berlaku juga bagi anak-anak? Misalkan ini ada kan sebagian dari kecil sudah bayi itu di saat orang tua kandungnya itu malah nggak mau ngurus itu lah, istilahnya ya nggak ngurus lah. Terus bisa diurus sama orang lain. Apakah dia berlaku durhaka itu terhadap ayah anaknya atau masih tetap kepada ayah biologisnya? Baik. Kategori orang tua di beberapa kitab itu dibagi menjadi 3. Satu, orang tua biologis. Yang kedua, orang tua yang mengajarkan ilmu. Ini kategorinya adalah guru. Kemudian yang ketiga adalah orang tua yang ada di sekitar kita. Itu termasuk orang tua yang dijabarkan di beberapa kitab, termasuk kepada guru. Maka apakah statusnya durhaka? Ya, karena status pola pengasuhannya itu bagian daripada yang memberikan, yang menyantuni, yang kemudian yang menghidupi selama ini. Kalau dibahasakan, apakah dia termasuk yang kategori durhaka? Ya, karena orang tua tadi itu terbagi menjadi 3 itu. Ada yang biologis, ada yang kemudian memberikan itu. Kita bisa durhaka kepada guru kita kan? Contoh ketika kita sudah dapat ilmu, tiba-tiba ilmu itu kita gunakan untuk berdebat dia, misalnya kayak gitu. Makanya pesannya guru kami itu menyampaikan begini, nah nanti kalau kamu sudah banyak ilmu, apa yang pernah disampaikan oleh orang tuamu, sekalipun salah jangan berdebat dia, tapi sampaikan dengan bahasa yang elok sehingga bisa memberikan ketenangan, kenyamanan dalam hati. Begitu kira-kira Pak. Semoga bisa memberikan jawaban yang baik. Kalau tidak, nanti ditemukan jawaban yang lebih baik. Itu saja. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin.
Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa balligh maqasidana wa yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la tughfir lana illa bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biar tidak penasaran, ada hadis terakhir, menolong janda yang miskin itu seperti al mujahid fisabilillah, menolong seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi ya, adalah Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum